Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah yang mana Ia telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat keimanan, keislaman, dan panjang umur. Dan saya duduk di sini hanya untuk belajar bagaimana menyampaikan ilmu-ilmu agama Islam. Dan judul yang akan saya sampaikan adalah tentang ibadah. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Tujuan Allah menciptakan kita semua, jin maupun manusia, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan hanya sholat saja, tapi ibadah itu banyak. Seperti puasa, zakat, berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, itu adalah ibadah. Dan yang patut kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah perintahkan untuk beribadah, yang harus kita kerjakan yaitu ibadah yang sudah diperintahkan, yang sudah dibawa risalah oleh Muhammad SAW, yang sudah ditulis di dalam Al-Quran, dan yang sudah diperintahkan oleh Nabi SAW. Setiap ibadah yang bukan ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak boleh dikerjakan. Barang siapa yang mengerjakan ibadah tapi tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu semua tertolak. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah, barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami atau beribadah bukan ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka semuanya tertolak. Jadi ibadah yang diterima di sisi Allah adalah setiap yang diperintahnya. Jadi tujuan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita beribadah, maka luruskanlah niat kita. Dan jangan sekali-kali kita niatnya untuk dipuji orang. Seperti kita ingin mengerjakan sholat, ingin dipuji orang, niatnya supaya dikatakan kita seorang yang soleh. Seperti orang-orang munafik, mereka hanya mengerjakan sholat zuhur, asar, dan maghrib. Mereka mengerjakan sholat dengan niatnya untuk dipuji orang. Dan mereka tidak mengerjakan sholat isya dan subuh. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Aqallu sholawati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr." Sholat yang paling berat untuk dikerjakan orang-orang munafik yaitu sholat isya dan sholat fajr. Orang munafik yaitu dia tidak ingin mengerjakan sholat isya dan sholat subuh.
yang mana mereka ingin mengerjakan sholat zuhur, asar, dan maghrib saja. Maka daripada itulah kita jangan sesekali kita meninggalkan sholat isya dan sholat subuh, dan luruskanlah niat kita, ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinfak niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kita beribadah seperti sholat, maka niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kita niat untuk supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Dan syarat-syaratnya ibadah itu diterima di sisi Allah, yaitu ibadah yang niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan pasti ada balasannya, dan setiap amalan pasti dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang beribadah niatnya untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan itu saja. Jadi Allah hanya menerima ibadah seorang hamba yang niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beribadah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibalas, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang beribadah bukan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu saja, dan dia tidak akan mendapat Allah dan Rasulnya. Maka daripada itulah tujuan kita di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.